Dan di situ Ulaanbaatar. nggak ngerti ya, mungkin karena auranya si Chinggis Khan itu agak merinding juga tuh waktu saya datang ke situ ya. Wah ini auranya kayak agak-agak gimana gitu kan. Seperti kita datang itu kayak ini ada aura magis ya yang kuat banget. Jadi mungkin karena auranya si Chinggis Khan sendiri ya di situ ya. Jadi ada perbedaan macam kita masuk ke ruangan lain lah gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Ton kembali menjumpai kawan-kawan semua, tentunya masih di channel kesayangan kawan-kawan semua, yaitu Alur Kehidupan. Kali ini saya hadir dengan suasana yang berbeda. Kita ambil suasana outdoor biar ada suasana baru. Dan kali ini di samping saya sudah ada seorang narasumber. Sebelumnya udah pernah hadir di studio Alur Kehidupan, dan kali ini kembali hadir untuk menceritakan berbagai pengalaman. Dibilang mistis, dibilang enggak juga, sebenarnya enggak juga. Tapi tentunya pengalaman narasumber kali ini seru banget. Dan apa aja sih kira-kira pengalamannya? Langsung aja kita sapa, kita kenalin lagi narasumbernya. Halo Om Dito, apa kabar? Apa kabar Om? Senang udah kembali lagi ke sini Om. Kembali lagi di studio Alur Kehidupan nih, kita dengan suasana berbeda nih Om. Iya, ini outdoor banget ini. Iya, biar ada suara berisik-berisiknya. Oh iya. Ada angin-angin yang ini lah Om ya. Ini tadi sempat ngobrol-ngobrol, perjalanannya seru banget. Kebetulan begitu Om. Nah, ini kita ulas, kita kupas tuntas. Siapa tahu jadi inspirasi buat teman-teman. Bener. Perjalanan ke Mongolia Om Dito. Ya. Dalam rangka apa Om? Kebetulan saya dipanggil salah satu produsen suspensi ya. Mereka base-nya ada di Beijing, dan kebetulan barang itu juga kita mau coba pasarkan di Indonesia. Cuman karena waktu kemarin mereka datang dengan bawa contoh, saya tes, ternyata ada yang kurang pas dengan untuk penggunaan di Indonesia. Akhirnya mereka suruh saya ke pabrik untuk saya belajar suspensinya, terus saya disuruh untuk setting suspensinya dan untuk kebutuhannya yang disesuaikan dengan Indonesia. Itu suspensi itu udah ada di Indonesia atau? Baru mau ada. Oh, baru mau ada. Masuk. Boleh sebut merek mungkin? Boleh, silakan. Mereknya apa? Mereknya keunggulannya apa sih biar teman-teman kebetulan otomotif ini tahu. Mereknya adalah Atlas Offroad Suspension. Mereka sudah sangat lama memproduksi itu dengan berbagai macam modelnya. Dan kebetulan mereka sekarang mau masuk pasar Indonesia. Mereka udah menjual itu udah kemana-mana lah. Jadi R&D untuk pasar Indonesia nih ya? Ya, karena mereka pikir sama dengan yang di luar-luar, tapi ternyata begitu saya tes, kebutuhan itu agak perlu disesuaikan, gitu. Karena tiap negara kan medan jalanan juga, ya, jalan kan beda-beda kebiasaan ya. Teman-teman make di off-road, di highway segala macam itu berbeda untuk di Indonesia ya. Jadi saya disuruh ke sana untuk menyesuaikan barang itu untuk dipakai di pasarnya Indonesia. Ini suspensinya ini untuk mobil-mobil apa? Hampir semua mobil ada. Oh, hampir semua mobil. Jadi ya, kebetulan sih sementara off-road. mereka untuk ke mobil Jeep SUV ya, 4x4 lah. Gitu, karena fokusnya ke situ dulu. Ya, ke situ dulu karena lebih membutuhkan suspensi yang mumpuni untuk dibikin suspensi yang enak lah. Dan di Indonesia kan salah satu pasar off-roadnya kan ya, lumayan betul. besar ya, dengan cukup lumayan yang lumayan banyak mendukung untuk kegiatan off-road. Nah, kebetulan dari produsen ini mereka membuat dengan
yang pasti bahan itu lebih kuat. Bahannya lebih kuat, terus ketahanan suspensinya dan model macam-macam modelnya, dan kita bisa setting sendiri di mobil. Jadi begitu kita beli nggak rugi. Kalau perusak parts-partsnya ada semua. Spare partnya Banyak, dan keunggulannya itu tadi dia ketahanannya lebih dari yang sudah ada. Ya, karena salah satu konsumen di Indonesia itu kan kalau mau beli barang otomotif kan after sales-nya gimana? Nah itu sama Itu salah satu awetnya kendala gitu. Iya, gitu keawetan. Cocok nggak nih gitu. Kalau yang ini, yang umumnya dia suspensinya ada yang memang kita bisa setting sendiri mau kebutuhannya seperti apa. Jadi sekali beli udah pasti puas. Kalau nggak puas juga, itu ada yang masalah dengan orangnya sepertinya. Betul. Karena bisa kita setel sendiri, ribbon kompresnya segala macam bisa, dan tipenya mau yang biasa, monotube, mau yang reservoir, mau yang bypass segala macam ada dia. Jadi mau yang empuk, agak empuk atau ya sampai yang paling keras iya. Ada. Kan gitu. selera konsumen beda-beda biasanya. Ya itu. Nah kalau kemarin itu ada satu yang favorit, kita harus menyesuaikan dengan kondisi Indonesia. Jadi makanya saya diterbangkan ke sana, saya langsung ke pabriknya dan kita belajar semuanya, dan saya disuruh nyeting, dan yang paling utama adalah suruh ngetes langsung. Itu sebuah pengalaman itu yang saya seumur hidup ini suspensi nggak cuma jualan doang, tapi saya disuruh nyobain langsung di medannya yang mirip-mirip Indonesia, dan di negara asalnya langsung. Di negara asalnya langsung dan nyebrang ke sebelah. Nyebrang kan pabriknya di Beijing, kita jalan dari Beijing ke Mongolia terus ke Ulaanbaatar. Nah ini perjalanan yang ke Mongolia ini Om, itu seberapa horor sih Om berjalan ke Mongolia ini, gimana ceritanya Om? Ya kalau perjalanan itu, kalau kebetulan kita jalan darat kan, kita menggunakan mobil-mobil mereka yang sudah disetting, udah dipasangin suspensi mereka nih. Dari Beijing ke Mongolia. Dari Beijing Mongolia itu terus kita ke ibu kota negaranya Ulaanbaatar. Dari Ulaanbaatar kita jalan lagi menuju ke daerah-daerah off-roadnya, wisatanya itu kayak macam tundra ya kalau nggak salah ya. Apa istilahnya ya? Jadi kayak Bromo, padang rumput, tapi ada bukit-bukit dikit, tapi jarang pohon. Kalau di savana itu dia masih ada pohonnya, dan dia berada di daerah tropis biasanya. Tapi kalau hamparan luas gitu. Ya luas, dan kalau di tundra itu kan ketinggiannya di atas 1.500 meter di atas permukaan laut. Dan sangat dingin. Berapa derajat sampai minus nggak? Oh kalau musim dingin winter itu bisa sampai minus 45, saya 50 sampai 60 minus. Sedingin itu ya? Sedingin itu. Jadi kalau mau ke sana, Beijing atau ke Mongolia atau Ulaanbaatar itu paling bagus Agustus. Itu lagi musim normal ya? Panas ya, panasnya udah mulai redup, udah mulai masuk ke musim dingin lah. Tapi belum ada salju. Ya? Masih ya peralihan itu. Jadi karena itu memang bulan turis. Kalau sebelumnya itu dari dari Februari, Maret sampai Juni itu panas banget. Panasnya bisa sampai 45 gitu, 45 derajat siang-siang. Nah, selama di Ulaanbaatar itu Om Dito ke daerah mana aja? Di Ulaanbaatar kita hampir keliling ke semua tempat wisatanya ya. Tempat wisata itu jadi kita masuk juga ke daerah-daerah yang tundra itu, sampai kita kejebak lumpur di dataran luas. Ternyata lumpur gitu, dan kita nyangkut sekitar 4 jam itu karena memang medannya sulit ya. Nggak ada pohon, nggak ada apa-apa, dan kebetulan winch-nya cuma 1 tuh di mobilnya 4. Jadi untungnya kita ada yang orang lewat nolongin kita, narikin, keluarin semuanya gitu. Sampai 4 jam terjebak. 4 jam lebih. Karena nggak ada apa-apanya, cuman rumput tapi ternyata lumpur gitu kan. Ini nggak ada pohon buat ngaitin tali. Nggak ada. Kalaupun ya? Mau pakai ground anchor itu mungkin jangkarnya bisa ketenggelam dalam banget itu. Justru bisa memperparah keadaan. Iya, jadi harus tarik pakai mobil lain dari tempat yang agak kering. Jadi dan untungnya ada. Untung ada yang nolongin. Ada yang lewat itu, aduh. Dan ternyata Ulaanbaatar itu menariknya gini, itu
kalau diartikan dalam bahasa Inggrisnya adalah red hero. Jadi pahlawan merah. Ulan itu adalah merah, Bator itu adalah pahlawan hero. Jadi pahlawan merah tuh kalau Ulan Bator itu namanya. Dan di situ kan terkenal dengan, kalau di sini bilang kita Jengiskan. Kalau di sana tulisannya Cingiskan. Ya, entah bacanya gimana lah gitu kan. Pokoknya itu adalah sebuah patung. Ada patungnya gede banget di situ, dan itu lupa tuh ceritanya, bisa di googling aja mungkin ya. Patung itu kenapa bikinnya di situ, dan itu besar banget. Cingiskan itu lagi di atas kuda, dan memang kendaraan zaman dulu dia pakai kuda kemana-mana untuk menjajah keliling-keliling segala macam kan. Dan itu jadi legenda di sana kan, memang si Cingiskan itu. Ya, selain diabadikan dalam bentuk patung, juga jadi nama universitas, nama hotel, bandara kemarin bandaranya saya pulang dari Mongol ke Beijing itu bandaranya Cingiskan. Dan amazingnya di sana, pikiran kita kan Mongolia itu adalah tempat yang tertinggal, bisa dibilang, dikatakan gitu ya. Ya, daerah-daerah sederhana gitu kan. Ternyata itu daerahnya sangat maju banget, di luar ekspektasi mungkin ya, kalau jadi buat kebanyakan orang. Betul, dan karena di situ daerah pertambangan ya, kebanyakan pertambangan, dan kebetulan ada pertanian juga. Jadi mostly di sana mobil itu, namanya mobil banyak banget. Dan ternyata mobil itu banyak karena kalau di musim dingin mereka nggak ada yang mau jalan kaki karena saking dinginnya, nggak kuat. Jadi mereka harus pakai mobil. Karena ada mobil, ada pemanas segala macam, mereka bisa mobilisasi kemana-mana kan. Tapi kalau jalan kaki mereka nggak sanggup, saking dinginnya dengan salju segala macam. Dan di sana tuh gedung semua, apartemen atau apa, rumah itu rumah-rumah besar ya, pintunya double depan sama belakangnya ada pintu lagi gitu, di satu pintu gini, satu itu gate. Itu tujuannya untuk kalau musim salju, jadi begitu pintunya satu dibuka, saljunya nggak langsung masuk, dan atau angin yang sangat dingin itu nggak masuk ke dalam. Ya, untuk pertahanan ya. Untuk pertahanan juga double. Dan kalau pemanas itu mereka, kalau di Ulan Bator itu pemanas ruangan semua gedung-gedung itu mereka pakai air panas dari pembangkit listrik tenaga uap. Udah jadi, semaju itu ya. Semaju itu. Jadi sentralnya satu air, kalau kita pumpnya ini air panas. Mengalirkan semuanya. Dia ada 4 pembangkit listrik itu, semuanya menghasilkan air panas di situ. Jadi sektor penghidupan di sana tuh yang hidup ya pertanian, pertambangan. Jadi mereka banyakan jadi petani atau jadi pekerja tambang. Lainnya sih yang ya masih normal lah, kayak mungkin ada bengkel, ada rumah sakit atau apa gitu. Kalau pertanian Om, di Indonesia kan juga hampir sebagian besar kan hidup sebagai petani untuk ini ya. Bedanya sama di Indonesia? Sangat jauh berbeda ya. Jauh banget. Jauh ya. Mereka nggak ada yang namanya nyangkul sendiri, pakai manual nggak ada. Ini nggak ada cangkul. Yang kemarin saya lihat ya di lokasi itu, karena uniknya gini, mereka itu bertani di padang pasir. Karena awalnya padang pasir itu makin meluas. Jadi bagaimana caranya padang pasir itu tidak meluas, jadi mengecilkan negara mereka kan jadinya. Nah, gurun pasir itu mereka bikin blok-blok seperti empang, dibikin gundukan-gundukan, dikotak-kotakin, dan itu dijadikan pertanian. Dan mereka berhasil membuat pertanian di atas gurun, di atas pasir. Hebat, sekaligus melokalisir pasirnya tidak meluas. Nah, itu tanaman dari padi, buah-buahan, sayur-sayuran. Terakhir kemarin saya lihat ada bunga matahari segala macam, jagung. Itu di atas pasir. Di atas pasir kan, buat saya sih sebuah yang pengalaman baru yang melihat gitu ya. Kita tanah Indonesia aja harus cari tanah yang subur baru bisa ditanemin. Kalau mereka udah subur aja belum tentu berhasil. Nah itu mereka membuat itu kita. Dan alat pertaniannya udah canggih-canggih, traktornya gede-gede segala macam buat manen, buat nanem, itu beda sendiri-sendiri. Jadi nggak ada cangkul, nggak ada, serba elektronik, serba mekanikal semuanya. Wah itu udah secanggih itu ya. Mungkin kalau pernah tahu jeruk-jeruk yang paling top dari mana? Dari arah sana semua kan. Dari bisa China. Jadi yang ada di Indonesia dari Mongolia juga. Bisa jadi. Kan kebanyakan kita jeruk, ya kalau bisa ada mereknya itu dari sana semua kan gitu kan.
dan mereka ya udah sangat maju, dan nggak tahu ya itu apakah rekayasa genetikanya tanamannya atau memang tanahnya subur atau bagaimana, nggak ngerti. Padahal kalau dilihat dari ini kan tanahnya pakai tanah gurun ya. Tanah pasir loh. Pasir ya. Pasirnya baru kali ini megang pasirnya kayak di Gurun Gobi kemarin, terus ada di yang di Mongolia segala macam, beda banget. Beda sama yang di kayak kita di Jogja mungkin gumuk pasir atau di Bromo gitu kan. Ini beda banget pasirnya, dan warnanya bisa kuning gitu kan. Beda ya, kalau kita kebanyakan hitamnya karena ya, mungkin buat pasir kuarsa atau pasir gunung lah gitu kan. Kalau ini buat nembok kalau di kita bangunan kan. ya itu dia itu kuat banget itu. Iya. Nah ini nggak ngerti lah itu bagaimana asalnya ya, kayak seperti pasir laut. Kalau kita lihat dari atas ya, kalau misalnya naik pesawat gitu, lihat gurunnya segala macam itu konturnya mirip-mirip dasar laut. Apakah jutaan tahun lalu itu memang dasar laut, kita nggak ngerti tahu juga. Ya. Iya. Itu harus butuh penelitian panjang. Nah itu kita nggak ngerti lah itu kan. Tapi kelihatannya ya mungkin ya kayak mungkin dulu di daerah-daerah Arab gitu kan, mungkin dulu bekas laut banyak pasirnya gitu kan. Karena mungkin pasirnya mirip-mirip lah seperti itu. Kalau dari kultur orang lokalnya gimana? Orang lokalnya untuk apanya nih? Keramah tamahan atau Wah, kalau menghadapi orang asing. Kalau dari Beijing aja ya, dari Beijing sampai ke Mongol ketemu orang-orang sana gitu ya. Kirain karena saya hanya undangan teman-teman mereka gitu kan. Tapi ternyata tidak. Jadi sama siapapun orang asing yang mereka anggap ini adalah tamu, itu mereka menyambutnya dengan ramah banget. Sangat ramah, dan rokok itu jadi sebuah media pergaulan. Jadi kita ketemu nih, kalau ketemu nih kan kita misalnya gini, oh ya ngerokok, kita bagi-bagi gitu, rokok bareng gitu. Nah kita juga untung bawa rokok kemarin, walaupun persediaannya tipis gitu kan. Rokok mereka ya seperti rokok-rokok putih yang ada di sinilah gitu, tapi lebih kecil, sebentar aja habis kan. Begitu ngerokok kita kasih yang kretek. Ya antara seneng dan mereka setengah napas juga karena berat kan. Berat gitu. Tapi kan dengan cuaca di sana mungkin cocok banget ya. Ya cocok kalau yang udah bisa menikmati. Kalau belum batuk-batuk mereka karena berat kan. Jadi ya, ada yang rokok putih. Ya bisa 2 jam tuh ngerokok. Kalau kita kan sebentar aja habis tuh. Kalau mereka ya begitu. Sama rokok putih nggak diisep aja habis kan. Ya di sana. Itu. Dan mereka makan itu adalah paling utama. Menjamu itu kalau kita makan mungkin dikit gitu ya, disajikannya dikit. Kalau di sana orangnya berapapun, mau orangnya dikit, orangnya banyak, dan makanannya pasti banyak. porsi gede semua ya? Gede semua, dan makanannya enak-enak semua. Ya kalau saya Muslim, saya udah bilang sama mereka dan mereka tahu, jadi tidak disediakan yang dilarang lah gitu kan. Yang non halal nggak dikeluarin gitu. Kebetulan diajak juga di Beijing itu ada restoran Muslim, ada khusus, ada diajak situ kita. Dari waitersnya, kokinya semuanya pakai hijab. Ya ada hijabnya, terus ada ini peci, pakai peci yang ya Muslim lah. Bangunannya dalamnya arsiteknya juga ornamen-ornamen Muslim ya. Muslim semua, dan emang yakin lah kita makan situ. Sampai kita camping di gurunnya pun di gurun, terus di tundra itu ya makannya sapi, domba, ayam. Tapi ayam nggak terlalu favorit kalau itu. Tapi dombanya bikin badan panas. Panas sih nggak terasa banget ya, karena anginnya selalu dingin banget di situ anginnya. Jadi saya salah kostum karena mereka pada pakai lengan panjang kan. Saya pikir kenapa biasa. Nih gitu. Ternyata karena panasnya nggak kerasa, karena anginnya dingin, jadi kulit tuh bisa langsung kebakar. Karena kita nggak ngerasain panas kan, tapi sinar mataharinya tuh bahaya gitu. Tajam banget. Ya itu aja sih, makanya kita agak gosong gitu kan. Tapi wah itu terbayarkan lah dengan pengalaman. Wah itu pengalaman yang hari di Mongolia. Sangat-sangat luar biasa ya. Jadi diundang ke sana, suruh ngetes suspensinya langsung,
Kalau udah sesuai kita bisa coba pasarkan di sini, mudah-mudahan itu bisa laris dan diterima konsumen. dan yang pasti saya udah ngetes langsung. Jadi kalau ada komplain shock breaker yang nggak enak, saya udah ngetes langsung dengan kondisi yang kita perjalanan jauh, suspensinya makin enak. Kan biasanya ada tuh yang udah makin lama jalan, makin itu rusak, makin lemes lah apa. Ini makin enak. Kebalikannya. Wah itu dia, kita nggak ngerti apakah karena memang kecanggihan suspensinya dengan sistemnya segala macam, tapi kalau yang saya lihat memang ada rahasia-rahasia mereka yang jeroannya berbeda dengan yang lain, dengan yang sudah ada di pasaran gitu. Makanya mereka berani jamin, mereka berani ngundang saya langsung. Ya nggak murah juga ngundang ke sana gitu kan, tiket pulang pergi dan lain-lain gitu kan. Iya berapa Om tiket Om? Waduh, yang saya tahu pas balik dari Mongol ke Beijing itu hanya perjalanan 2 jam itu sekitar 7 jutaan. Itu dari Mongolia ke Beijing doang? Mongolia ke Beijing doang. Dari Beijing ke Jakarta? Beijing Jakarta pulang perginya saya nggak tahu, mungkin di atas 15 mungkin ya. Sekali mungkin. Jalan ya? Pulang pergi. Pulang pergi. Saya nggak tahu jelasnya lah, tapi nggak nyampe 20. Kalau mungkin berbeda airlines, beda harga gitu. Beda promo biasanya. Nah itu dia. Oke, setelah mengunjungi patung kuda yang tingginya kurang lebih 40 meteran kalau 50 meter salah. lebih kayaknya Om. Tinggi banget Om. Itu kan salah satu ikon di Mongolia kan. Ya, terutama dan di situ Ulaanbaatar. Nggak ngerti ya, mungkin karena auranya si Chinggis Khan itu agak merinding juga tuh waktu saya datang ke situ ya. Wah ini auranya kayak agak-agak gimana gitu kan. Tapi mungkin karena saya exciting, saya agak singkirkan juga, teman. Nggak mau pikir yang aneh-aneh lah gitu kan. Ini negara orang, kalau kenapa-napa kita jauh pulangnya gitu. Emang yang dirasakan Om itu apa saat? Seperti kita datang itu kayak ini ada aura magic lah, magis ya, yang kuat banget. Jadi mungkin karena auranya si Chinggis Khan sendiri ya di situ ya. Jadi ada perbedaan macam kita masuk ke ruangan lain lah gitu kan. Begitu saya masuk, saya nggak berani cerita sama yang lain kan, takut mau ngapain sih gitu kan, aneh-aneh amat gitu kan. Karena mereka lagi happy semuanya gitu kan. Ya saya ini mungkin kearifan lokal atau apa, ya saya permisi aja. Permisi dengan cara saya sendiri lah, karena kita berada masuk ke tempat orang kan. Jadi ya saya kesampingkan lah itu, tapi sempat merinding juga, apakah karena memang ceritanya dia atau memang sejarahnya, sosok Chinggis Khan sendiri karena memang itu sangat dihormati dan memang kalau namanya tadi yang Ulaanbaatar itu kan pahlawan merah, ya beliau itulah salah satunya kan gitu, kalau nggak salah kita baca tanya sama orang gitu, karena ada sedikit kesulitan bahasa dengan membaca juga gitu kan. Kalau kita buka mengartikan di papan tulisannya mereka itu, tulisannya agak-agak emang beda sih. Ya tulisannya lebih ke Rusia kalau nggak salah lah, atau bagaimana lah, yang tulisan Rusia tahu sendiri kan begitu kan, susah bacanya gitu. Kawan-kawan alur bisa cek sendiri lah ya. Cek sendiri aja. Siapa tahu ada yang bisa ya, bahasa Mongolia, tulisan itu Mongolia. Cuman harus kalau ke sana pastikan paspor dan visa itu harus lengkap dan udah apply juga ya, jangan visa on arrival lah. Kita dari berangkat tuh sudah pegang visanya, karena lebih mempercepat prosesnya. Seberapa sulit Om waktu di imigrasi atau mau? Kalau di imigrasi itu karena ya mungkin kebetulan paspor saya baru dan elektronik, dan nama saya juga cuma singkat, satu kata aja gitu ya. Mereka sempat agak ragu dengan saya gitu kan, tapi untungnya saya menjawab mereka dengan lancar lah, dengan komunikatif lah gitu. Itu salah satu kuncinya ya. Kalau salah satu kuncinya itu, jadi nggak boleh grogi, nggak boleh takut. Kita jawab ya yakin aja. Yakin gitu. Ini keperluannya nanya, keperluannya apa, ngapain ke sini, dari mana ke mana, ada siapa di sini, tinggal di mana. Kita harus waktu di arrival card itu kita isi kan, ya kita masukin. Saya bilang saya turis diundang sama temen,
kita mau jalan-jalan gitu kan. Ya sempat dia ragu segala macem, ya untungnya lolos lah gitu. Karena kan nama yang tidak ada belakangnya itu kayaknya agak-agak bermasalah itu. Iya tuh. Waduh, itu deg-degan juga tuh karena di bandara Beijing itu namanya security, namanya mereka itu nggak kayak di sini. Ramah gitu kan, helpful lah, bantuin. Oh silakan ke sini. Oh perlu bantuan apa? Kalau di sana enggak, mukanya kenceng aja gitu, flat aja gitu, tanpa ekspresi, serem lah gitu kan. Tapi kalau dia lihat kita lagi kebingungan gitu, dia helpful, bantu. Tapi ya gitu, oh, dilihat ini, oh dia cuma nulis ini, udah. Tapi udah gitu lagi, mukanya flat aja gitu, nggak ada senyum, nggak ada apa aja gitu. Tapi ternyata tanya-tanya sama teman sana, SOP mereka begitu. Sudah aturannya. Aturannya begitu. Tidak boleh baik-baik dengan tamu, pengunjung yang apa, penumpang baru, orang baru datang gitu nggak boleh. Dan seberapa ketat di sana? Sangat ketat banget ya. Masuk ke Beijing kemarin itu, imigrasinya kita diperiksa semua, ikat pinggang lepas, sepatu lepas, terus lipetan baju, ikat pinggang, lipetan celana, diperiksa semua bolak-balik. Wah itu baru kali ini kita masuk. Seketat itu ya? Ketat banget. Sampai botol minum itu nggak boleh dibawa masuk kan, harus kosong. Saya nggak tahu kan, harus kalau isinya boleh dibuang, botolnya boleh kita pegang. Karena saya bawa botol mineral biasa, isinya sama botol-botolnya saya buang. Nah kebetulan koper sudah masuk ke bagasi pesawat, sudah masuk ke counter kan. Dan kebetulan saya lagi nggak pegang kredit card segala macam kan. Mereka kan semua sistem pembayarannya pakai handphone. Udah model Alipay, iya, maju ya. Dan itu digitalisasinya udah sampai ke pelosok. Mau di Ulaanbaatar kayak mau di mananya mereka bayar itu tidak pakai cash. Kan bingung ya, kita biasa pakai cash masih bisa gitu. Ya kalau di Indonesia kan di banyak tempat masih bisa gitu kan. Nah ini full semua pakai digital, mau bayar apa. Dan saya di bandara kan nggak pegang apa-apa nih, nggak bisa sambil nunggu pesawat, nggak bisa beli makan, nggak bisa beli minum. Karena minum gratis, tapi tempatnya tidak boleh dibawa dari luar gitu, tempat yang isi ya. Jadi bawanya kosong. Saya nggak tahu kalau itu boleh dibawa, udah kosong gitu. Jadi di dalam bandara itu ada dispenser gratis, boleh ngisi. Nah pas mau makan juga ya terpaksa puasa dulu sampai nunggu pesawat, masuk pesawat kan. Baru bisa makan karena dikasih dari pesawat ya gitu. Ya Om, kembali ke Mulia nih. Yeah. Hal-hal aneh atau hal-hal apa lagi yang dijumpai Om Dito selama Kalau perjalanan? aneh ya saya nggak ngerti ya karena mungkin terlalu exciting juga, dan kebetulan di situ ada di daerah Turtle Temple, daerah Turtle Rocks di Ulaanbaatar itu ada tempat, ada sebuah kuil. Nah, kuil itu kalau kita masuk itu ada jembatan dulu sebelum kita naik ke atas. Konon katanya di situ kalau kita melewati jembatan itu dan sampai atas itu segala hal buruk atau hal negatif yang ada di kita itu bisa hilang. Mau percaya mau enggak walau alam ya, tapi ya saya berdoa dengan agama saya lah. Saya mudah-mudahan bisa hilang ya. Kita coba jalanin, kita mau wisata aja gitu kan, karena diajak mereka. Tapi masuk situ ya itu tadi kembali lagi auranya mungkin karena memang magisnya kuat ya. Iya, jadi karena memang itu tempat semedinya mereka gitu ya, apa istilahnya ya itulah biksu-biksu gitu ya. Jadi saya ngerasain sih berbeda ya waktu ngelewatin jembatan itu, entah sugesti entah apa, tapi wah ini alam lain lagi nih masuknya nih. Ya kita permisi lagi kan, ini kan di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung gitu kan. Betul. Ya kita permisi aja, kita mau dibilang musik terserah deh, cuman kita masuk ke daerah orang ya kita permisi lah. Ya benar. Ya kan, bener. Gitu aja kan. Kata Om Dito tadi, di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Nah itu, jadi ya kita ngikutin apa kata teman. Menghormati. Nah teman saya bilang ini bisa begini, bisa begitu. Cuman waktu kita masuk ke kuil yang di atas, ya saya nggak tahu itu musyrik apa enggak lah kita masuk. Ya kalau saya anggap kita lagi ke tempat wisata gitu. Tidak boleh foto-foto. Tadinya pengen
dokumentasi apa gitu, nggak boleh. Ya itu masuk pengen lihat-lihat apa sih gitu. Jadi itu sebuah bangunan kayak kuil gitu Om ya? Ya, dan itu tempatnya di atas bukit karang gitu kan, bukit batu gitu, dan jauh banget. Naik turun itu bisa 2-3 kilo lebih, 4 kiloan naik turun. Jalan kaki ya? Jalan kaki, nanjak. Udah keburu ngos-ngosan kita. Makanya Apalagi tuh, auranya bangunan yang itu udah mulai dihilangkan, udah yang penting bisa nyampe gitu kan. Padahal merinding banget tuh waktu masuk tuh. Ya rame sih siang-siang kan. Cuman ya tergantung bagaimana menikmatinya aja, menyikapinya juga kan. Kalau saya ya adalah kita di sini mau permisi aja kan, kita mau happy aja. Semerinding apa Om bisa digambarkan? Merindingnya kalau saya pribadi ya itu seperti kita masuk ke sebuah batas ini daerah umum, ini daerah private gitu, daerah khusus lah gitu. Entah di situ ada apa, tapi memang kalau dengar dari penjelasan ada guide yang pernah saya dengerin nih, bahwa di situ memang tempat yang sangat sakral untuk kepercayaan mereka gitu. Dan itu memang sudah ratusan tahun ya di situ. Iya, udah terbentuk dari ratusan tahun yang lalu. Kita nggak tahu ya. Ada pembangunan seperti apa. Nah itu, dan itu di atas bukit, dan begitu kita sampai di atas, pemandangan ke bawahnya, wah keren banget. Luas. Di Mongol atau di Beijing, cuaca Agustus ini, kamera handphone atau apapun yang jelek, langitnya biru semua. Langitnya top. Hasilnya bagus ya. Wah bagus. Jepretan apapun ya. Apapun, muka burem tapi pemandangan langitnya biru. Makanya banyak yang bilang, wah lu sampai Mongol lihat langit yang berwarna. Memang bener berwarna, dan jam 8 malam itu masih kayak jam 4 sore di sana. Masih terang. Jam 4 pagi udah mulai terang di situ juga. Jadi lebih cepat kayaknya malamnya. Berapa hari Om di Mongolia? 13 harian. 13 harian gitu. Jadi pengalaman yang waduh cukup lama ya. Cukup lama, dan perjalanan itu yang mereka bawa saya sambil wisata itu, sambil ya nyobain mobil-mobil mereka, nyebrang sungai, batu-batu, ngebut di tundra itu jalannya segala macem tuh. Waktu di Gobi juga gitu, kita diajak wisata di pasir. Saya ditawarin nyetir mereka, tapi pakai mobil balapnya. Ada, saya berani nyobain tapi nggak bawa penumpang. Maksudnya bukan mobil SUV-nya mereka ya. Kalau yang buat bawa penumpang itu pakai SUV-nya, pakai yang kemarin kebetulan pakai tank 500. Tank 500, ada Jeep Beijing 212, dan itu berbahaya. Yang main di gurun di Gobi itu. Naik turun dan segala macam, kita nggak tahu ada cerukannya segala macam. Jalannya tuh kalau misalnya kita turun begitu, kalau kepala mobilnya nggak diarahkan, mobil bisa langsung guling. Saking curamnya. Ya karena pasir bergerakan dia. Nanjak juga gitu. Kalau nanjak kita tiba-tiba nggak kuat gitu, jangan diterusin, jangan langsung dibelokin kalau lagi nggak kuat. Mundur langsung, harus mundur, turun. Jadi skillnya harus benar-benar hebat. Makanya ya? Harus yang sudah biasa. Makanya rata-rata. Waktu saya disuruh nyetir mobil mereka dengan yang SUV-nya, saya nggak berani. Karena risikonya guling. Karena pasirnya ada yang keras, ada yang empuk tiba-tiba. Gitu, dan harus ngebut. Kalau pelan tancep ke pater. Jadi harus kecepatan tinggi. Jalan itu harus nggak bisa berhenti. Kalaupun mau berhenti, cari turunan, mobilnya ngadep turun. Nggak boleh kita berhenti di tanjakan. Ngadep ke atas nggak boleh. SOP-nya kalau bawa mobil di gurun itu berhentinya di turunan, arah turun mobilnya. Jadi kalau ada apa-apa tinggal gelinding ke bawah. Tapi kalau udah nanjak pasti kependem, karena gerus bannya kan. Dan itu bannya nggak boleh yang terlalu kasar, agak semi ATX gitu. Jadi nggak benar-benar yang kebangan tahu nih. Yang MT banget nggak bisa gitu, lalu langsung ambles gitu. Jadi kalaupun, dan itu dikempesin anginnya sampai di 10 PSI. Oh justru malah dikempesin. Dan baru tahu kalau kayak di film-film mobil ngebut di gurun di tanah-tanah gitu, ada suaranya kayak di aspal. Ada suara ban kayak di aspal.
itu kedengeran di gurun Gobi. Jadi bukan sound effect ya? Bukan sound effect rupanya, jadi suara ban berdecit, suara yang ban ngesot itu kedengeran di situ. Saya pikir kan apa sih ini? Beneran loh itu kedengeran. Saya buka kaca, suara ban kayak di aspal kita ngepot-ngepot sama persis kedengeran. Gitu, wah itu pengalamannya sih ngeri banget. Kalau merek mobil yang banyak Om jumpai di sana, merek apa Om? Jepangan, Eropa? Mobil mereka sendiri udah pasti. Mobil mereka Lokalan sendiri sana ya? Lokalan sana, tapi kopiannya yang ada di Negara Amerika, lain. di negara lain. Sampai kayak ada Rolls Royce-nya, ada kopiannya versi mereka dengan merek mereka. Ford Raptor, Ranger Raptor itu Ford Raptor. Ada kopiannya? Ada kopiannya dengan merek Dadao. Itu bukan rahasia umum kalau di dunia otomotif. Dan mereka bikinnya lebih bagus dari aslinya. Lebih bagus. Dan saya sempat pakai waktu kita dari perbatasan Mongol menuju ke Ulaanbaatar. Kita kan di perbatasan nih mau masuk Mongolia kan, sampai ke ibu kotanya itu. Kita dijemput pakai mobil mereknya ROX Rox. Bentuknya seperti Defender yang baru. Tapi lebih besar lagi dikit. Mesinnya 2000 cc dan tidak ada transmisi. Jadi mesin itu langsung menggerakkan dinamo generator. Dari generator itu untuk ngisi baterai hybrid separuh, sisanya untuk direct motor depan dan direct motor belakang. Jadi waktu ngebut 200 di jalan Sutra itu 202 km per jam dengan santai, pegang setir sama pegang handphone dia. Yang nyetir Nggak berasa ngebut. Nggak berasa ngebut. Kita lihat GPS, style GPS, saya bawa GPS. Ada videonya nanti kalau ini saya share di. Boleh. 202 km per jam. Satu mobil isi berlima dan santai aja. Nggak limbung Oleh atau limbung apa. dikit karena kecepatan yang mau jalannya kan naik turun lah gelombang. Jalan ya. Itu stabil banget. Ya suspensi udah ganti, tapi yang amazing adalah kecepatan mobilnya. Maaf. Yang amazing itu kecepatan mobilnya bisa segitu dan nyaman. Karena jalannya jauh. Karena memang di sana itu nggak bisa jalan pelan rupanya. Kalau jalan pelan kita lama nyampenya. Karena dari Beijing ke Mongolia itu ke Ulaanbaatar sekitar 2.300-2.500 meter ya kilometer. Jauh banget kayak dari Jakarta Medan lah. Dan itu kita ngejar waktu kan. Ya mereka emang ngebut lah. Tapi ya itu deh pengalamannya luar biasa.